Hai Monica Lase, selamat pagi. Hai Dewi Lase, selamat pagi. Halo anak-anak, selamat pagi semua. Wah, masih tetap semangat, masih tetap rajin mengikuti ibadah sekolah minggu? Ya, Lase senang sekali pagi ini bisa bertemu kembali dengan kalian. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita lipat tangan, kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dipermuliakanlah namamu. Kami mau memuji dan bermazmur bagi namamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Sungguh Tuhan, hari demi hari boleh kami lewati semua karena kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kebutuhan kami setiap hari Engkau cukupkan, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Setiap pagi kami masih bisa bangun dan diberi tubuh yang sehat. Itu juga pemberian-Mu. Terima kasih Tuhan. Walaupun pandemi corona ini belum berlalu, tetapi tetap ada matahari yang menyinari bumi pada pagi hari dan bulan pada malam hari. Terima kasih Tuhan. Dalam situasi yang membuat kami cemas, kami tetap bisa mengingat bahwa Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Ajar kami senantiasa mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Pagi ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan persiapkan hati kami supaya dengan hati yang sungguh kami boleh mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Monica Lose, apa saat-saat seperti sekarang ini membuat Monica Lose udah bosan, Bo? Ya nih Lose, walaupun sekarang sudah new normal, tapi kita tetap harus was-was, harus hati-hati kalau mau kemana pun. Jadinya lebih sering di rumah deh. Jadinya bosan dengan keadaan seperti ini. Oh, begitu. Anak-anak juga begitu ya? Ya, mungkin kita saat ini sudah mulai bosan ya dengan keadaan sekarang ini. Tapi mau kasih tips nih. Saat kita mulai bosan, kita bisa bersyukur memuji Tuhan. Karena dengan memuji Tuhan, hati kita akan penuh dengan sukacita. Karena ada Bapa di surga yang mengasihi kita. Dan juga ada Tuhan Yesus yang menjadi sahabat terbaik kita. Ayo anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan.
Yesus adalah sahabat terbaik kita. Tuhan begitu sayang kepada kita semua. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh sayang kepada Tuhan? Sudah patuh dan taat kepada Tuhan? Ya, seringkali kita tidak sungguh-sungguh patuh dan taat kepada Tuhan. Kita sering melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Mari saat ini kita sama-sama lipat tangan, kita tundukkan kepala kita dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengakui dosa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh, mau mengakui semua dosa yang telah kami perbuat. Tuhan, kami mulai malas bangun pagi, malas mengikuti ibadah sekolah minggu. Ampuni kami, Tuhan. Bahkan kami sudah mulai malas membaca Alkitab, malas berdoa, dan malas memuji Tuhan dengan mulut kami. Ampuni kami, Tuhan. Kami lebih senang bermain game daripada mengerjakan PR. Ampuni kami, Tuhan. Karena berada di rumah sepanjang hari, kami sering berantem dengan adik dan kakak. Kami menjadi tidak sabar dan mudah marah. Ampuni kami, Tuhan. Kami lebih senang melakukan hal yang tidak benar daripada taat dan patuh pada firman-Mu. Ampuni kami, Tuhan. Tuhan, ampuni kami atas semua dosa yang telah kami perbuat. Ajar kami untuk dapat berubah dan mau menghargai apa yang telah Engkau berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat, patuh pada firman-Mu dan menyenangkan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari saat ini kita sama-sama belajar percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Karena hanya dengan percaya dan taat padanya, maka Tuhan akan senang. Mari kita sama-sama bernyanyi Only Trust and Obey. Mau mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk semuanya duduk dengan manis ya, kita dengarkan firman Tuhan. Halo, 早朋友，大家早安。Jumpa 老师 Dewi, hari ini walang mulai ibadah ya. Tapi sebelumnya, lai walang pepe taukau. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kami dan bekerja dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti
firman Tuhan yang disampaikan melalui Dewi Lause. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, 小朋友, Lause yakin semua masih sehat-sehat ya. Paling penting, tetap semangat. Kinaji, Lause ai bercerita. Tapi sebelumnya, seperti yang Walang cai, dunia saat ini sedang ada dalam masalah pandemi COVID-19. Lause ai, Walang tetap berdoa untuk seluruh lapisan masyarakat, aparat pemerintahan, aparat medis, terutama bagi peneliti-peneliti yang sampai saat ini masih tetap bekerja untuk menemukan vaksin pencegahan COVID-19. Nah, kalau nangka Walang ini warga biasa, Walang utugas juga. Harus ingat ya, tetap ingat protokol kesehatan. Rajin-rajin mencuci tangan pakai sabun dan bilas pakai air yang mengalir. Makan makanan yang bergizi seimbang. Bukan hanya makan makanan enak saja. Ingat, rajin berolahraga, beribadah, dan berjemur biar tetap sehat. Paling penting, jangan lupa ya, mai beki, ceng masker kalau ai keluar rumah berinteraksi dengan orang lain. Lause kinaji kuali, masih aneh kok yang bawa ceng masker ho. Lai, Lause pas ugia, Lause bagi-bagi ya. Lause Monica bantu dong. Xie. Lause Dewi Julia tolong ya. Nah, 小朋友 kalau tanya Weli, cengnya tetap harus pakai masker. Kalau tanya nah, Lause perhatikan dari tadi yang mengambil nih. Uegina kong kamsia. Uegina li tiam aja. Bokong tiwa. 小朋友, ucap terima kasih itu penting bosi. Pentingnya kita harus belajar bersyukur atas apa yang telah kita terima, dikasihi dan diberi. Lause ingat ada cerita yang menceritakan tentang bersyukur di dalam Alkitab. Lai, Walang tia ya, Walang Alkitab, Walang kui kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Walang pepeta ya, 小朋友. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." 小朋友, Walang pepeta了 kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dalam Alkitab menceritakan tentang apa? Iya, menceritakan tentang orang kusta yang sudah disembuhkan Yesus. 小朋友在我 penyakit kusta hamilai?
Penyakit kusta adalah penyakit infeksi pada tubuh. Diawali gejala bintik-bintik merah ya di sekujur tubuh. Disertai ada nanah, cairan yang berwarna kuning yang agak kehijauan dan berbau loh. Perih dan demam. Terus ini bulu mata bisa rontok. Bak ciu cengkau ang-angah. Siapa yang pat kuabo? Kalau walang pas berhenti di persimpangan lampu merah, di trotoar jalan itu di pinggiran jalan, ulang cekin tolu ya. Walang kuah, ini ciu saya. Sampai kau tuya. Ini pikang nih, sampai kau jip kau labing katiuk itu lang. Karena itu infeksi tidak bisa kering ya. Sampai-sampai hilang, mati rasa lewa. Ibaratnya kalau walang dicubit, tiabo. Tiao, kalau hilang burasa tia lewa. Kasian bu. Kasian ya siapa ngiyo ya. Nah kalau di zamannya Tuhan Yesus diceritakan penyakit kusta itu penyakit kutukan. Kyoto kutukan kenapa? Itu penyakit Tuhan berikan sebagai hukuman bagi orang yang tidak mau taat pada firman Tuhan. Padahal sebenarnya yang kita ketahui bu anekono siapa ngiyo. Nah, hilang nih harus disingkirkan. Besai tuake culiang harus diungsikan ke pinggiran kota. Sampai-sampai kalau ada yang kasihan, yang hoci ayah, hilang dia tongkat nah, hui. Hilang takut tertular. Sampai-sampai mereka dikatakan kalau hilang kue suatu, hilang kue cekai ui, hilang dikatakan najis. Artinya kotor. Mereka kotor dan bisa menularkan penyakit. Karena mereka jahat. Oleh karena itu mereka dikatakan sakit kusta. Nah, siapa ngiyo? Tadi walang dengar firman Tuhan yang sudah diceritakan. Apa yang terjadi pada orang kusta di dalam Alkitab? Utejit saat Tuhan melakukan perjalanan dari Yerusalem. Suatu saat Tuhan melakukan perjalanan dari Samaria menuju Yerusalem. Di sana ternyata 10 orang kusta yang sedang bersembunyi di sudut jalan. Mereka dikucilkan. Sampai-sampai mereka biasanya kalau ada ulang yang kue ilang di daerah ya. Ilang jang, najis. Ilang harus jang. Supaya lang-lang kalau saya besai dekat-dekat kak penderita kusta. Tapi kalau itu terjadi sih saat Tuhan Yesus sudah mau masuk ke pintu Yerusalem, mereka berteriak. Yesus, Guru, kasihilah kami. Yesus coya, udah teriakan. Yesus, tolong kami. Semula Yesus bau hati hilang. Tapi setelah Yesus tiap-tiap teriakan, Yesus coya. Begitu Yesus menoleh ke arah di sudut kota, nampaklah 10 orang yang berpenyakit kusta. Ilang Kak Yesus, ilang mendatangi Yesus karena ilang takut pada Yesus. Tapi Yesus tidak takut. Yesus mendatangi ilang, Yesus mendekat. Yesus kau kami,
pergilah, perlihatkan tubuh kalian kepada imam-imam. 小朋友, imam sihamilai. Imam adalah orang-orang yang tinggal di bait Allah, mengurus, membersihkan, dan merekalah yang menjalankan ibadah. Hamisu harus imam. Karena pada saat itu, di dalam Alkitab diceritakan, orang yang berpenyakit kusta harus menunjukkan tubuh di depan para imam, menunjukkan bahwa Ilang sudah disembuhkan dan Ilang diperbolehkan kembali ke rumah. Nah, pada saat Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, tunjukkan tubuhmu kepada imam. 小朋友听了吗？lucu不？Aneh ya? Walang sakit belum sembuh tapi dokter sudah memperbolehkan pulang ke rumah. Tapi 10 orang kusta ini Ilang tia Yesus kongek. Ilang bangkit berdiri, berjalan menuju ke tempat imam berada. Kaya kau pulang oleh Wesi, tiba-tiba Ilang wah, Singgo udah sembuh. Ore. Aku udah sembuh. Saya sudah disembuhkan, kami sudah disembuhkan. 9 orang dari 10 penderita kusta saking senang hore. Ilang kami tahu kau hyong itu imam. Mereka mau menunjukkan imam, wah tubuh kami sudah disembuhkan dan kami boleh dipulangkan ke rumah. Hamisu, ilang ane rindu cukoi lewa, tuh kicu. Kok cekai lang li? Pada saat itu, katyo, isingku sudah disembuhkan. Iku heran, tapi ibu tahu ki, coy imam. Inami tahu balik, putar arah, kembali ke Tuhan Yesus. Sampai ke Tuhan Yesus. Tuhan, begitu ikau leo, ilam tiau Tuhan eka. Tuhan, terima kasih banyak karena saya telah disembuhkan. Siapa yang saya boh? Isi hamilang, dia adalah orang Samaria. Orang Samaria yang tahu berterima kasih, lain dari 9 orang yang selama ini sudah mendengar firman Tuhan. Tapi orang Samaria, 1 orang Samaria yang tahu berterima kasih, sementara yang kita ketahui orang Samaria, orang yang tidak pernah mau taat kepada Tuhan Yesus. Tapi ini tujit. Dia tahu berterima kasih, dia tahu bersyukur, dia kembali kepada Tuhan, memegang kaki Tuhan sambil mengucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan dia ki ichiu, Tuhan kong ami. Lai, walang kok kui walang Alkitab di ayat 9, Tuhan Yesus kong ami. Walang pepet ya. Tuhan berkata, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Xiaopengyu, walang tialeu i cerita. Walang pernah enggak bersyukur, berterima kasih atas apa yang sudah walang terima selama walangnya hidup. Mulai hari ini, walang pepe. Bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan Yesus di dalam walangnya hidup. Walang masih diperbolehkan sekolah, padahal
walang besai cuci ke sekolah, tapi walang diizinkan sekolah online. Mama, papa, temani walang ke cua. Karena papa, mama juga bisa bekerja dari rumah melalui online. Walang bisa beribadah ke gereja, tapi walang diizinkan beribadah melalui online. Walang masih diberikan kesehatan, dilindungi Tuhan sampai saat ini. Nah, siapanya? Walang patut belajar berterima kasih dan mengucap syukur ya atas segala perlindungan Tuhan di dalam walang yang hidup. Lai, walang Pepe berdoa, lipat tangan, walang tutup mata, berdoa, berbicara kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala pemberian Tuhan. Dan walang tutup doa dengan cu tawon. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami diberikan perlindungan melalui papa, mama yang menyediakan makanan, segala keperluan, sehingga kami diberikan kesehatan sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu untuk belajar tetap bersyukur dan berterima kasih atas segala pemberian dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. 我们祝祷文，我们在天上的父，愿人都祝福的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们知道。神今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。小朋友，拜拜。Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.